Oke. Minggu lalu itu kalian PR-nya latihan 2 nomor 4 sampai 8 ya? Ini mah udah bisa nih, gampang banget ya. Sambil merem aja bisa ya. Yuk kita bahas aja biar sah. Dari nomor 4 ya. Nih, saya mau tanya sama siapa ya? Kalau direfleksi terhadap, biar ingat lagi nih, terhadap garis Y sama dengan X, berarti eh, aturannya apa? Tobias. Yuk, Tobias dulu ya nomor 4 nih. Kalau tadinya titik 4,2 direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya jadinya berapa koma berapa Tobias? Y sama dengan X. Gampang banget Tadi nih. yang tiga bawah. Garis Y sama dengan X. Nah, berarti 4,2 itu jadi apa, koma apa, berapa, koma berapa. Gampang banget nih Tobias, petunjuknya aja kelihatan banget tuh. Y sama dengan X. Berarti? Y sama dengan X. Jadi bayangannya berapa, Uh, koma berapa. sampai Y sama dengan X, Tobias kelihatan banget tuh dari ininya, dari cerminnya. Y sama dengan Y sama dengan 2. X sama dengan 2, 4. 4. Iya. Iya 4. Iya, kan dia Y itu sama dengan X dan X pasti sama dengan Y, iya kan? Gitu. Ya. Nah, berarti kalau yang min 3, min 4 jadinya? Min 4. Min Koma. 4, min 3. Ya. Nah, kalau yang C? Min 3, 5. Min 3,5. Ya, min 3,5. Kemudian sekarang biar Tobias katam nih, yang D. Kalau persamaan nih, Y sama dengan 3X min 1 direfleksi terhadap Y sama dengan X. Jadinya apa, Tobias? Aturannya mirip, cuman dia dalam persamaan. Sama aturannya. Berarti jadinya? Coba bisa. Garisnya sebenarnya juga X min 1. Ya sama dengan X. Jadinya? Ada apa ya? Ikuti aturannya di sini tadi. Sama caranya. Satu. Tapi jangan dengan angka. Yang dengan angka sih. Y sama dengan X. X sama dengan Y. Berarti? Sabar. Ayo Jujur nggak Tobias. ngerti. Jujur nggak ngerti. Balik. Ini kan Y sama dengan X sama dengan Y. Balik aja Tobias. Jadinya? X sama dengan terus X sama apa? dengan 3 Y min 1. Nah, iya, Tobias, kamu jangan cari jawaban yang susah-susah. Ini kayak gini doang, Tobias. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ya, Y sama dengan X itu artinya apa? Dibalik aja gitu. Nah, ini berarti Tobias satu lagi nih. X sama dengan sama dengan Y kuadrat min 2. Iya, betul. Udah jangan pusing-pusing Tobias, matematika itu nggak pusing. Cuman kamu aja yang suka ini mesti susah nih, ini mesti susah. Enggak susah. Kan cuma dibalik doang. Oke? Bisa ya? Oke. Sekarang nomor 5. Sekarang mintanya adalah cerminnya adalah Y sama dengan min X. Nah, diingat lagi ya. Y sama dengan min X itu artinya apa? Nah, sekarang saya mau sama Mili. Mana Mili ya? Mili. Ya Mili. Y sama dengan min X ya, cerminnya ya. Nah, kalau titiknya 4, min 2, salah. 4,2 jadinya bayangannya berapa koma berapa Milih?
Cerminnya Y sama dengan min X, milih. 4,2 jadinya berapa, koma berapa? Y sama dengan min X sama dengan min Y. Nah, ini. Min 2. Iya, betul. Nah, gitu ya. Oke, berarti titik yang kedua, yang B, jadinya berapa, koma berapa? 4,3. Suaramu nggak ini ya, nggak lancar ya, milih ya. Yang ini, yang C? Suaranya kurang keras, milih. Halo, milih. Suaramu nggak kenceng. Nah, 3, ya, betul. Sekarang yang persamaan garis, milih. Yang ini. Berarti Y-nya jadi apa? Y-nya jadi apa? Y-nya jadi apa? Kelihatan banget nih, milih. Y-nya jadi apa? Y-nya dulu. Y-nya jadi apa? Min X, ya kan? Ini loh milih, lihat cerminnya nih. Y sama dengan min X. Ya udah, Y-nya jadi min X. Tapi kalau X-nya jadi apa, milih? X-nya berubah jadi apa? Min Y kan? Nah, min Y gitu. Ya udah, berarti ini sama dengan 3 dikali min Y gitu kan? Tobias sambil disimak ya, Tobias, biar bisa ya. Re, Davin, ya. Karena ini gampang, cuman kamu harus berarti ini kemudian dikali min 1 ya, dikali min 1 semua nih. Jadinya adalah X, karena ini min 3Y dikali min 1, jadinya plus 3 ya. 3Y plus 1. Nah, begitu. Nah, sekarang satu lagi nih, milih. Nah, berarti saya pakai warna yang berbeda. Min X sama lagi kan? Sama dengan, buka kurung. X-nya jadi apa? Min Y. Dikuadratin ya. Nah, karena ada kuadratnya kurung, ya udah ikutin. Nah, kemudian ini saya tulis sebelah sini biar lebar tempatnya. Dikali min 1 ya. Ini dulu. Y, min Y kalau dikuadratin jadi min kalau dikuadratin min apa plus? Ya, jadi Y kuadrat ya. Y kuadrat min 2. Udah kayak gini juga boleh. Kalau mau dikali min 1 boleh nggak? Boleh. Jadi X sama dengan min Y kuadrat plus 2 gitu ya. Seperti ini juga boleh. Oke. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6. Davin. Mana Davin ya? Davin. Bu. Ya. Nomor 6, Davin. Direfleksi terhadap titik 0,0. Nah, aturannya apa nih? Kalau terhadap 0,0. Kalau tadinya 4,2, dia jadi apa, koma apa? Berapa, koma berapa?
min 4, Bu. Min 4, min 2. Betul. Jadi kalau direfleksi terhadap titik 0,0 itu dikali min 1 aja gitu. Tapi jangan dibalik ya. Nah, berarti kalau tadinya min 3,4 jadinya 3,4. 3,4. Terus yang C? Jadi min 5,3. Min 5,3. Terus yang D? Yang D. Jadinya ikuti cara yang ada di sini. Tadi diapain? X-nya diapain? Ya, X-nya dikali min 1, Y-nya dikali min 1 gitu kan? Ya udah, ini sama Y-nya tadi diapain? Betul. Min Y sama dengan min 3X. Min 3X. Min 1. Min 1. Nah, kemudian dikali min 1. Enggak dikali min 1 boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau dikali min 1 jadinya Y sama dengan 3X plus 1 ya. Ya. Gitu. Terus yang E, Davin. Ini dikali min 1 juga, Bu. Yang mana? Yang ini? Dari awal dulu. Jadi min Y dulu ya. Sama dengan min X kuadrat. Min X tapi dikurung ya, Davin ya. Ya, Bu. Kuadrat min 2. Nah, dikuadratin dulu, Davin. Min Y sama dengan min X kalau dikuadratin jadinya X plus ya. X kuadrat min 2. Udah sampai kayak gini juga boleh. Dikali min 1 boleh nggak, Bu? Boleh. Gitu? Bisa ya? Ya, Bu. Oke. Sekarang yang nomor 7. Ya udah nomor 7, nomor 8 ngulang lagi ya. Direfleksi terhadap sumbu X. Ini berarti yang berubah Y-nya ya. Y-nya jadi min Y gitu. Min Y. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Oh, berarti X-nya yang jadi min gitu kan. Kemudian refleksi terhadap, ya udah ini Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Y sama dengan min X, udah. Yang ini nggak saya bahas ya karena gampang, udah mengulang lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rotasi ya. Jadi pencerminan ini sudah selesai sampai di sini aja. Kemudian kita masuk ke rotasi dan dilatasi. Jadi transformasi yang berikutnya lagi. Di manakah rotasi? Kok ke atas ya, ke bawah. Rotasi setelah latihan. Nah, ini dia. Rotasi. Rotasi itu ada 2 yang perlu kita lihat ya. Rotasi itu perputaran, diputar. Nah, ini tadinya mula-mula kurvanya di sini, diputar 30 derajat atau 45 derajat, bayangannya jadi di sini, gitu. Jadi dia pasti akan mengikuti sudut putarnya di mana. Nah, ini. Berarti diputar pada titik berapa itu harus diperhatikan. Ini adalah pusat perputaran. Nah, pusat perputaran itu tadinya di 0,0, tapi kalau bergeser di A, B ya udah dia kayak translasi gitu ya. Jadi kayak konsep translasi. Berarti X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B gitu. Kemudian rotasi ini harus menggunakan matriks mengerjakannya. Kenapa? Karena perputaran berkaitan dengan sin cos trigonometri. Nah, ini rumusnya, matriksnya itu selalu ya, selalu bentuknya seperti ini. Cos alfa min sin alfa cos alfa. Cos dulu, kemudian min sin, kemudian sin cos gitu. Mau yang pusatnya di 0,0 maupun di A, B. Kemudian pengaruh pusat rotasi itu adalah di sini. Kalau pusatnya di 0,0 ya udah X dan Y tidak dikurangi dengan A dan B gitu ya. Karena 0 ya, dikurangi 0 kan nggak ngaruh. Nah, ini 2 rumus ini yang harus kalian
perhatikan kapan saya harus memakai rumus 1, kapan harus memakai rumus 2, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soalnya yang ini. Nah, pada titik, ini berarti pusatnya. Rotasi itu nanti bisa jadi ditulis sebagai R gini ya, kurung siku 0, alfa. Nah, jadi yang depan ini menyatakan pusat rotasi. Ini pusatnya, pusat perputaran. Kemudian yang alfa ini adalah sejauh. Maksudnya perputarannya berapa derajat ya? Apa ya bahasanya ya? Sudut putar. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa jadi akan ditulis dalam bentuk panjang, kalimat panjang berarti seperti ini. Jika dirotasi pada titik 0,0 sejauh 30 derajat. Nah, ini penulisan cara panjang. Cara singkat, cara simbol berarti yang merah ini ya. R itu berarti rotasi. Kemudian yang depan itu menyatakan pusat rotasi. Kemudian yang belakang itu sudut putarnya. Jadi kalau nanti saya menuliskan R, buka kurung, kemudian di sini 1,2, kemudian 90 derajat. Nah, ini artinya kita disuruh transformasinya adalah rotasi karena R. Kemudian sudut pusatnya itu adalah 1,2, berarti A-nya 1, B-nya 2 gitu ya. Kemudian sudut putarnya adalah 90 derajat. Paham ya kalau saya tulis dalam bentuk simbol. Oke, nah sekarang cara pakai rumusnya. Perhatikan di contoh 1 karena pusatnya di 0,0 berarti kita memakai rumus yang pertama ya. X dan Y-nya jangan dikurangi A dan B karena 0 ya. Nggak ngaruh. Kalian ditulis aja, boleh nggak Bu? Boleh, kan ditulis 0 juga toh nggak ngaruh apapun ya. Kemudian rumusnya tadi matriksnya adalah cos min sin sin cos. Alfanya, nah kalian mau menghitung yang mana nih? Kalau 30 derajat ya udah cos 30 derajat itu dihitung berapa. Diingat ya tabelnya ya. Kemudian sin 30 berapa, kemudian dikali min 1. Kemudian sin 30 setengah, cos 30 tadi ini sama ya, pasti angkanya ini sama nih. Diagonal utama sama, diagonal samping, cuman beda di min plusnya aja. Kemudian XY, nah ini X. Titik yang mau kita transformasikan, rotasikan, itu sebagai X dan Y. Nah ini dia, X, Y. Kemudian kalau ini sudah diangkakan, tinggal dikali aja baris kali kolom gitu ya. Kepala dikali kepala berarti setengah akar 3 dikali 4 itu adalah 2 akar 3. Ditambah min setengah dikali min 3. Jangan salah ya. Kepala dikali kepala, kemudian ekor dikali ekor. Nah, jadi min setengah dikali min 3 jadi plus ya, 3/2. Ini jadi X aksen. Kemudian Y aksen berarti yang baris kedua nih. Setengah dikali 4 itu adalah 2. Setengah akar 3 dikali min 3 berarti min 3/2 akar 3. Ya udah ini ketemu bayangannya. Paham? Bu, kalau sudutnya adalah min 60 gimana? Ya udah alfanya ganti min 60. Tetapi min 60 itu berarti ada di kuadran 4 ya. Jadi kalau plus sudutnya dia arahnya ke kuadran 1. Berarti dia plus harganya. Kalau dia sudutnya sudutnya minus berarti dia ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu siapa yang minus? Sin. Nilai sin minus cos itu hilang aja minnya. Langsung kayak menghitung cos 60 aja. Karena min 60 itu ada di kuadran 4, cosnya berharga positif ya udah nilainya setengah, jangan min setengah. Nah, kemudian saya naikkan ke atas. Nah, kemudian nilai sin 60 dihitung dulu nih. Sin 60 karena min 60 ada di kuadran 4. Nilai sinnya kan negatif ya. Sin 60 itu kan setengah akar 3. Jadi ini min dikali min keluar. Ini jadi plus. Gitu. Karena aslinya di rumusnya dia punya min di depannya.
Dan sin min 60 sendiri harganya negatif kan. Berarti min dalam kurung min setengah akar 3, berarti minnya hilang. Nah, kemudian sin min 60 ini juga negatif nih, masih ya. Karena min 60 ada di kuadran 4, nilai sinnya negatif gitu. Kemudian cos min 60 karena min 60 kuadran 4 nilai cos positif ya udah setengah aja gitu. Kemudian X-nya masukin, tinggal dikali baris kolom. Kepala dikali kepala berarti setengah dikali 4 itu 2. Kemudian setengah akar 3 dikali min 3. Jadinya min 3/2 akar 3. Itu ketemu X aksen. Kemudian Y aksennya yang baris kedua kali kolom ini ya. Min setengah akar 3 dikali 4 itu adalah min 2 akar 3. Kemudian ditambah setengah kali min 3. Ya udah dikurangi min 3/2. Ya udah ini adalah bayangannya. Apakah paham? Yang pusatnya di 0,0? Bisa Bingung ya? Bu. Bu, Bingung mau yang tanya Bu, saya apanya? bingung Bu. Boleh, boleh silakan Bu, tanya. susah. Hampir Bingung semuanya di sih Bu, saya bingung. Hah? Hampir semuanya Bu, soalnya stepnya ribet sih kalau dijelasin juga. Oh, enggak gini. Eh nanti kalau kita sudah ke contoh soal ya lebih mudah kali. Jadi rumusnya ini pasti ini. Rumus ini rumus. Gitu. Pokoknya X aksen Y aksen, di sini adalah cos min sin sin cos. Kemudian di sini XY. Tinggal masuk aja alfanya berapa tadi, masukin ke sini, XY tadi berapa. Nah, kalau kalian trigonometrinya ingat, ya udah ini pasti lancar nih. Angkanya ya, cos 30 itu berapa, sin 30 itu berapa, tinggal masukkan kemudian dikali baris kolom gitu ya. Baris kolom. Ini kan ribet karena ada akar-akaran ya. Karena ada akar-akaran, maka kalian jadi pusing, Bu, angkanya kok belibet banget. Tuh. Coba nanti ke contoh ya. Yang jelas ini kalian paham bahwa rumusnya itu seperti ini nih. Pokoknya kalau nanti penulisannya seperti ini nih, pusatnya di 0,0. Nah, ini nih, ini dia. Ini artinya pusatnya di 0,0, kemudian sejauh 30 derajat. Berarti ini alfanya kalian ganti aja 30 derajat. Ini yang di sini ya. Kita coba lihat dulu yang pusatnya di A, B ya. Coba ya. Ini saya hapus dulu. Kita ke nanti kalau udah ke contoh soal, latihan soal, kalian mencoba mengerjakan sendiri, itu pasti. Nah, ini dia. Perhatikan, titiknya dirotasi pada titik. Dirotasi pada titik, berarti ini pusat ya. Ini jadi pusat A dan B. Nah, berarti X yang dan Y siapa? Ini titik yang mau dirotasi. Nah, karena pusatnya di A, B, berarti kita menggunakan rumus yang ini nih. Nah, yang ada dikurangi A dikurangi B gitu ya. Di X-nya, X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B. X dikurangi A, Y dikurangi B. Itu. Tinggal masukkan. Nah, ini kalian pasti ribetnya di sini nih. Iya nggak? Di matriks ini kan? Ya kan? Nah, Ya, oke, kalau yang caranya sebenarnya bisa ya. Langkahnya harus diapain itu bisa ya. Ini tinggal dikali aja baris kolom. Nah, coba kita pakai yang 90 derajat dulu ya. Kita mau lihat contoh soal kita langsung ke latihan 6 ya. Coba kalian scroll ke bawah. Oh, gini dulu. Sebelum kita ke latihan soal, karena dilatasi itu sama, nah saya mau ke mirip ya. Saya mau ke dilatasi dulu supaya kebayang nih. Nih, dilatasi itu juga ada pusatnya. Dilatasi itu perkalian ya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Dilatasi itu juga sama, ada yang pusatnya di 0,0, ada di A, B gitu ya. Nah, ini yang kita yang akan bahas di 0,0 dulu. Nah, ini penulisannya seperti ini. Yang depan itu pusat. Ini adalah pusat, yang ini adalah faktor skala, perbesarannya. Nah, ini saya tulis di sini. Ini adalah pusat. Jadi mirip dengan rotasi tadi ya. Yang ini adalah perbesarannya atau faktor skala atau perbesaran.
perkaliannya. Jadi perkaliannya, dia mau dikali angka berapa, gitu. Nah, yang saya tulis di modul ini pakai cara linier. Nah, kalau misalnya kalian pakai cara matriks, gimana nih saya tulis di sini? Rumus yang pakai matriks itu adalah mirip dengan rotasi tadi. X aksen, Y aksen. Karena pusatnya di 0,0, ya udah dikurangi 0 nggak ngaruh. Sama dengan bedanya di matriksnya. Kalau rotasi tadi cos min sin sin cos ya. Kalau di sini K0 0K. 0K. Jadi matriksnya lebih sederhana. Nah, jadi memang yang paling ribet itu rotasi. Di sini X ya. Nah, ya udah. Nah, sekarang kita kali aja nih. Baris kali kolom nih. Baris kali kolom. Kita kali di sini coba. Hasilnya jadinya apa? K kepala dikali kepala ya, KX. Salah. KX. Kemudian ditambah 0Y. 0Y mah nggak usah ya, hilang aja ya. Kemudian yang baris kedua, 0 dikali X ya 0, 0 kan. Kemudian ditambah KY. KY. Nah, oh berarti K00K itu berarti bisa hilang aja ya. Oh ya udah, berarti rumusnya adalah gini. X aksen, Y aksen itu sama dengan K dalam kurung XY. Loh Bu, kok K-nya bisa keluar? Karena dari sini nih kan, kalau kalian ingat perkalian matriks dengan bilangan biasa, itu kan kayak gini ya. Ini K, X, KY, ya nggak? Sama dengan ini. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal dilatasi, udah pakai rumus ini aja nih. Nah, ini kalau kalian mencari bayangan titik ya. Ini kalau titik. Nah, kalau kalian ditanya bayangan titik, berarti kalian mencari X aksen, Y aksen. Bu, kalau saya mau cari bayangan kurva atau persamaan gimana? Nah, ini ya. Garis. Garis atau kurva ya, sama aja ya. Nah, kalau garis atau kurva, ini jadinya seperti ini. Karena kan kita harus mencari X-nya nih. Berarti ini saya pindah aja nih. Oh, berarti saya jadikan di sini 1/K dikali X aksen, Y aksen. Itu sama dengan X, Y. Nah, persamaan garis kan kita butuh X dan Y kan. Nah, ya udah. X dari sini kita substitusi. X-nya adalah 1/K dari X aksen. Y itu adalah 1/K dari Y aksen. Substitusi aja ke persamaan garisnya. Jadi, gitu ya. Jadi ini rumusnya. Kalau kalian mau mencari bayangan dari garis. Jadi K-nya kalian pindah ruas ya. Pindah jadi 1/K ya. Kayak misalnya 2 kali X, ya udah jadi Y sama dengan X gitu kan. Itu. Contoh soalnya gimana, Bu? Nah, yang ini nih. Kalau kalian punya soal, ini titiknya tadi adalah 1,3. Mau didilatasi? Oh, ya udah, ini kan pusatnya nih, ya enggak? Ini pusatnya 0,0, nggak ngaruh apa-apa, berarti kita buang aja. Kemudian ini adalah faktor skala. Nah, yang 2 ini adalah faktor skalanya, K-nya ya, nilai K. Oh ya udah ini masukin ke sini aja nih. X-nya diganti 1, Y-nya diganti 3, K-nya diganti 2. Oh berarti X aksennya jadi 1 dikali 2 kan? 1 dikali 2, 1 dikali 2. 2, kemudian 3 dikali 2, 6. Ya udah berarti di sini aksennya adalah 2,6. Apakah paham? 6-nya jelek. Nah, bisa ya? Nah, sekarang yang kedua nih, kalau tadinya titiknya 8,4.
Mau didilatasi, oh ini setengahnya jadi K nih. K ya. Nah, ya udah. Masukkan ke sana nih rumus yang atas ya karena kita mencari bayangan titik. X-nya diganti 8. 8 dikali setengah, oh 4. Kemudian Y-nya diganti 4 dikali setengah 2. Oh ya udah. Berarti B aksennya adalah 4,2. Paham ya? Oke, jadi setengahnya ya. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kalau persamaan garis. Persamaan garis. Di bawah ada nggak contoh persamaan garis? Oh, ini ada nih contoh 2 ya. Saya pasin. Oh, nggak kelihatan soalnya. Gini aja. Rumusnya belum saya hapus nih. Nah, sekarang langsung saya coret-coret aja di sini. Nih, persamaan garisnya yang ini nih. Nah, kita pakai yang ini ya. Yang ini apa yang ini? Yang ini ya, ini 2 ya. Saya hapus dulu nih. Nah, sekarang kita mau mengerjakan yang ini. K-nya 2. Ini K. Masukin ke sini ya. Nah, berarti kita dapat nih X-nya adalah, saya masukkan di sini. XY, saya balik ya nulisnya ya. XY itu sama dengan 1/K. Oh, berarti 1/2. 1/2 dari X aksen, Y aksen. Oh ya udah, dari sini kita dapat nilai X-nya itu adalah setengah dari X aksen ya. Setengah dari X aksen. Kemudian Y-nya itu sama dengan setengah dari Y aksen. Y aksen. Nah, ini yang akan kita substitusi ke sini. Nah, substitusi. Saya tulis di sini. Substitusi. Nah, substitusikan. Nah, berarti hasilnya ke sini ya. Hasilnya ke sini. Hasilnya ke sana. Nah, berarti Y-nya kita ganti jadi setengah Y ya. Nih. Berarti setengah Y. Y aksen sama dengan X-nya jadi setengah X aksen. Karena ada kuadrat berarti ada kurungnya nih. Setengah X aksen. Dikuadratin. Kemudian masih ada plus 2. Tulis plus 2. Nah, berarti ini setengah Y aksen sama dengan setengah kalau dikuadratin berapa? Arga. Setengah dikuadratin. Arga. Arga, dengar suara ibu nggak? Ya dia nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Bunga. 1/2 dikuadratin jadi berapa bunga? Saya izin off cam tapi ya, Bu. Ya, ya. Ibu soalnya. Setengah dikuadratin berapa? Berapa bunga? Setengah X dikuadratin. 1/4 X kuadrat ya. X aksen kuadrat. Kemudian plus 2 masih sama. Nah,
Bu, saya nggak mau ada perempatnya. Ya udah ini dikali 4. Biar nggak pecahan gitu ya. Kali 4 ini jadi 2 ya. 2Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Jadi plus 8 ya. 2-nya juga dikali 4. Ini juga dikali 4. Jadi 8. Nah, hasilnya ini. Apakah sama dengan yang di sini? Sama nih. Ini kalau dikali 2 lagi kan jadi 2Y sama dengan X kuadrat plus 8 ya. Sama hasilnya. Bisa ya? Paham caranya? Apakah ada pertanyaan? Bu mau tanya Bu, Boleh, silakan. Eh, yang ini Bu saya masih bingung yang di kiri itu yang apa Yang setelah ini. ya setelah setengah Y aksen itu Mm-mm. sama dengannya dari mana Bu hasilnya yang kanan itu? Oh, yang ini. Baris kedua. Eh iya Bu, Baris iya setengah keberapa? Y aksen itu. Oke. Setengah Y aksen ini disubstitusi. Ini kan persamaannya tadinya ini. Saya tulis ya berarti ya. Iya Tadinya Bu. kan Y sama dengan X kuadrat plus 2. Nah, ini persamaan aslinya, Bert. Ini ya, yang di soal ini ya. Nah, ini kan tadi kita dapat X dan Y setelah ditransformasi itu dapatnya yang di sini, Bert. Yang di sini nih loh. Nah, yang ini. Setengahnya salah. X-nya itu harus kita ganti jadi setengah X aksen. Y-nya harus kita ganti jadi setengah Y aksen karena transformasi dilatasi ini tadi yang udah kita masukkan ke rumus tadi ya, yang ini matrik. Karena dia mau diperbesar 2 kali gitu ya, Bert ya. Iya, Bu. Maka Y ini kita jadikan setengah Y aksen. Paham ya, Bert? Iya, Bu. Oke. X-nya ini juga kita masukkan setengah X aksen. Ya udah tinggal dilanjutin. Paham ya? Hmm. Apalagi? Oh alah. Oh alah ya. Oh, oh ngerti Bu. Jadi Hmm. disubstitusiin gitu Bu, yang Betul betul. X sama Y yang di kotak kanan ini Merah ini substitusin ke ya ke sini ke ya, ya ke ke situ. sini ya. Oke, Hasilnya siap yang siap. ini. Ya. Oke Bu. Apakah Makasih Bu. masih ada? Yuk, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Udah? Nggak ada? Sekarang kita lanjut yang pusatnya di A, B ya. Ini saya clear all ya. Sekarang kita lihat yang pusatnya di A, B. Nah, ini dia. Kalau pusatnya di A, B, ngaruhnya adalah di matriksnya. Jadi, matriksnya itu menjadi X aksen di translasi. Nah, berarti X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B. Saya pakai matriks karena lebih enak pakai matriks. Ini K, sama ya. Yang beda cuman X dan Y-nya. X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B. Ya udah, ini kalau kita mau cari bayangan titik ya. Nah, ini kalau kita mau menghitung bayangan titik. Kalau bayangan garis gimana, Bu? Ya udah, ini K-nya pindah ruas ya. Jadi dia menjadi, saya putar ya, X sama Y-nya saya letakkan di depan supaya lebih mudah. X min A, Y min B sama dengan seperka ya jadinya ya, karena K-nya pindah ruas. Seperka kali X aksen min A, Y aksen min B. Min B. Nah, ya udah ini rumusnya. Jadi yang atas itu untuk mencari bayangan titik.
Kalau yang bawah untuk mencari bayangan kurva. Nah, begitu. Jadi nanti kalau yang ditanya berupa titik, nah seperti yang ini ya, contoh 3 ini ya. Titik itu selalu jadi X dan Y ya, jangan lupa. Kemudian yang pusat, nah ini, perhatikan yang di sini ini jadi A dan B. Nah, kemudian ini pasti jadi K nih yang belakang. Nah, coba kita kerjakan yang ini ya, pakai matriks ya. Kita pakai matriks yang ini. Berarti di sini X aksen kan yang mau kita cari, ya udah biarin aja. A-nya berapa? 2, masukin 2. Y aksen yang mau kita cari. Kemudian B-nya berapa? 3. Tutup kurung, K-nya berapa? 4. Tulis 4 di sini. Jadi yang ini ya. Ini. Kemudian X-nya berapa? 5. A-nya berapa? 2. Y-nya berapa? 6. B-nya berapa? 3. Ya udah, ini tinggal dilanjutin tuh. Ya. Di sini berarti kita dapat X aksen min 2 itu sama dengan 4 dikali 8. Ya enggak? Nah, saya langsung ambil dari persamaan matriksnya, langsung ambil X-nya dulu gitu ya. Paham ya? Jadi 4 berarti dikali 8 nih. Ya udah, berarti dari sini kita dapat nilai X aksennya berapa? Berarti ini 32 ya? Serius. Sebentar. Oh, kok 8 sih? Oneng nih. 3. Nah, dihapus aja. Coret-coretan. Nah, 3 ya. Oke. Nah, berarti 12 ditambah 2 ya, 15 nih. Bener 15? 12, 14. 12 tambah, 14 kok ya 5. 14. Nah, itu X aksennya. Tuh, sama ya. Nah, sekarang Y aksennya. Y aksen min 3 itu sama dengan 4 dikali berapa tuh? 3 ya? 4 kali 3. Waduh, nggak kelihatan angkanya. 3. Nyempil-nyempil. Ya udah, berarti Y aksen dapatnya 12 ditambah 3 ya. 12 tambah 3 itu berapa? 15 ya? 15. Nah, sama ya? Tuh. Gitu. Apakah paham? Bu, mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Itu dapat 3 berarti dari 5 min 2 sama 6 min 3 ya? Betul. Dari sini ya hitungannya ini. Jadi, ini 3, ini 3. Nah, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Pascal? Bu. Ya, siapa nih? Jadi tadi tuh yang kan 5 kurang 2 tuh 3. Terus B kurang 3. Yang 6 kurang 3 itu kan 3. Jadi itu diambil salah satunya aja ya, Bu? Enggak, ini dikali satu persatu. 4 dikali 3, kemudian untuk X aksen, 4 dikali 3 yang bawah untuk Y aksen. Oh, iya, Oke. oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? David, bisa jelas? Bu. Ya. Tadi kan 4 kali 3 12. Terus X aksennya jadi 14. Duanya dari mana, Bu ya? Min 2 yang dari sebelah kiri nih. Min 2 pindah ruas ke kanan toet gitu ya. Oh. Ya, jadi plus oke, ya. Bu, makasih, Bu. Ya, oke. Iya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Re, mana Re? Saya belum dengar suara Re hari ini. Re. Mana Re ya? Ya, Bu. Kenapa, Bu? Oh, jelas Re? Bisa? Jelas, Bu. Jelas bisa. Oke. Lona bisa?
Lona? Lona, ada pertanyaan nggak, Lona? Bu. Jelas? Ya. Oke, sekarang kita langsung ke coba mengerjakan soal yang di latihan 6 ya. Ini saya clear ya. Clear. Kita sekarang scroll ke bawah, latihan 6. Langsung latihan 6 aja. Karena yang banyak pertanyaan pasti di latihan 6. Latihan 6. Nah, ini dia. Kalian udah pernah mengerjakan latihan 6 apa belum? Belum, Bu. Belum sama sekali ya. Oke, berarti mulai dari nomor 1. Yuk, kita lihat nomor 1. Itu apa? Oh, masih refleksi. Berarti kita ingat lagi tuh. Kalau refleksi X sama dengan 2, berarti yang berubah apa? Sadu masih ingat nggak? Kalau cerminnya adalah X sama dengan 2, yang berubah X-nya atau Y-nya, Sadu? Bentar, Bu. Refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Berarti yang berubah X-nya atau Y-nya? Y-nya bukan sih, Bu. Kalau Y-nya kalau sama. Y-nya tetap. sama. X-nya yang berubah ya. Nah, perubahannya rumusnya apa? Rumusnya apa? Perubahannya rumusnya apa? Yang ini 2 ini kita anggap sebagai H ya. Nah, berarti rumusnya apa? Alito, dibantu, Sadu. Kalau X-nya yang berubah, perubahannya gimana? Rumusnya apa? Alito, rumusnya apa? Maaf Bu, ini saya ada kebersihan kepala saya Bu. Oh. Nggak bisa fokus ininya Bu. Makanya saya pusing. Pusing ya, aduh. Ya udah. Nih, Deka. Ya, Bu. Yuk, perubahannya kalau X-nya yang berubah, perubahannya apa? Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, berubahnya? X-nya tadi. Sadu bilang X-nya yang berubah. Sebentar ya, Bu. Perubahannya apa rumusnya? Yang X1 koma itu bukan, Bu? Oh, ini tadi Deka tadi tuh yang apa? 2H-, kalau misalnya X berarti 2H-X. 2H-X. Benar, yang pakai ini. 2H-X ya. 2 kali cermin ya. Kemudian kalau yang ini, sekalian Deka. Y sama dengan 3. Ya, 2H-Y. Oke, sekarang kita langsung kerjakan ya. Ini misal titik A. Berarti titik A, ini saya bantu nih. Titik A tadi titiknya adalah 3,5. Kita refleksi terhadap, nih, Bu, kan ini X sama Y, dua-duanya berubah. Langsung refleksinya boleh nggak, Bu? Boleh aja. Langsung ya. Berarti di sini saya tulis M, X sama dengan 2, koma, Y sama dengan berapa? 3 ya. Nah, udah sekarang langsung aksennya. A aksennya menjadi, nah kita tinggal masukkan ke ini 2H-X ya. H-nya berapa? Si X, 2 ya. Nah, berarti kita tulis di sini, ini saya pakai warna berbeda supaya kelihatan bedanya. Berarti 2 kali 2 min 3 ya. Nah, biar ingat lagi. Koma, sekarang Y-nya. Y-nya juga sekalian berubah nih. Saya pakai warna yang berbeda. 2 kali, hanya berapa?
Acim, Y-nya, di Y hanya berapa? 2 kali berapa, Cim? 3, Bu. 3. Min berapa, Cim? Berapa, Cim? 5 ya, Bu? Ya, 5. Ya udah, tinggal disederhanakan nih. Jadi, A aksennya adalah berapa koma berapa? Berapa nih? Noel. Noel. Berapa koma berapa? 1,1. Ya, udah selesai ya. Ini jawaban akhirnya. Apakah paham, Abam? Bam? Bisa, Bam? Bisa Bu yang ini. Oke. Tentukan bayangan sekarang yang B ya. Tentukan bayangan titik P. Translasi. Nah, translasi itu apa? Ingat? Ingat gak? Dino nih, Dino. Dino. Translasi itu diapain, Dino? Dino. Halo, Bu. Halo. Kalau translasi diapain, Dino? Bentar. Yang X sama dengan A, Y, B itu, X min A, Y min B itu kan, Bu? Kok min? Ini titik loh, Dino. Ya udah nih. Saya post dulu ini. Saya upload ini dulu sebentar. Saya punya rangkuman. Saya masukkan ke kelas kalian ya sebentar. Rangkuman. Saya masukkan di bab transformasi geometri ya. Sebentar. Rangkuman transformasi biar kalian gampang lihatnya. Di bab transformasi geometri saya tambahkan rangkuman. Ini dia. Udah di GCR ya. Bisa kalian lihat rangkumannya. Silakan dilihat. Jadi pakai rangkuman biar kalian bisa langsung cepat. Rangkuman. Di Udah? GCR, Bu. Di GCR. Judulnya Rangkuman Transformasi Geometri IPS. Belum, Bu. Kamu refresh coba. Sudah saya tempel kok di bab transformasi. Di bab transformasi itu ada modul, kemudian ada Oh, oke, Bu. Mantap. rangkuman. Udah? Bu, ada. Ya. Nah, itu dipakai, silakan. Kalau pakai matriks boleh, itu yang di kolom ketiga ya. Kalau pakai cara linier ada di kolom kedua. Nah, translasi itu berarti diapain? Yo, Dino, udah ada rangkumannya. Diapain? Halo. Yang ini bukan, Bu. Yang matriks itu, Bu. Pakai matriks boleh. Diapain? Yang X apa namanya? Apostrof itu apa namanya? X, aksen. X aksen. Aksen bawahnya ya aksen sama dengan X bawahnya Y plus A B. Gitu. Nah, berarti ditambah ya. Kalau translasi berarti ditambah. Nah, ini pokoknya diingat aja. Transformasi itu ada 4. Translasi, rotasi,
refleksi, sama dilatasi itu ya. Jadi, nanti kalau kalian membaca soal transformasi, nah ini di pos-posnya itu transformasinya apa sih gitu. Itu kalian baca yang lengkap. Jadi supaya kalian tidak keliru. Kalau translasi, kita mentranslasikan titik berarti ditambah ya. Kemudian rotasi itu harus memakai yang cos, min, sin cos tadi gitu. Kemudian refleksi, nah ini berarti yang H tadi ya, yang pakai ini berarti 2H min Y. Itu ya. Berarti yang nomor B itu ada 3 kali transformasi ya, satu persatu. Udah, silakan dicoba dikerjakan ya. Semua mencoba mengerjakan. Dibuka rangkumannya supaya kalian nggak bolak-balik lihat di modul, scroll ke atas, scroll ke bawah. Dan silakan semua mencoba mengerjakan. Nanti kita cocokkan jawaban terakhirnya berapa, koma berapa gitu. Kalau ternyata banyak yang beda jawabannya, baru kita bahas. Kalau udah semua sama, ya udah berarti udah ngerti materi itu, gitu ya. Bu, itu yang translasi sama rotasi itu sebenarnya beda kan, Bu? Translasi sama apa? Sama yang rotasi itu yang B. Beda, beda dong. Makanya satu-satu Gitu, dikerjakan satu-satu. Jadi gini, titik P ditranslasi dulu. Nanti di sini dapat P aksen. P aksen 1 ya. Kemudian dirotasi tuh. Setelah dirotasi, nah ini rotasinya kan R. Ada pusatnya ya. Min 5,2 sejauh min 5,2 sejauh min 90 derajat. Nah, dari sini nanti kalian ketemu P double aksen ya. Dari sini ketemu P double aksen. Jadi, P aksen inilah yang kalian rotasi gitu ya. Jadi, jangan dari titik aslinya karena dia ada kata-kata dilanjutin. Berarti terus gitu ya. Jadi P ditranslasi dulu ketemu P aksen. Kemudian P aksen dirotasi ketemunya P double aksen. Kemudian P double aksen kalian refleksi ketemu P triple aksen di sini. Jadi terakhir kalian dapatnya adalah P triple aksen. Ya udah supaya ada bayangan ya karena ada rotasi tadi yang kalian bingung ya. Saya bahas di sini nih. Kalian diktikkan soalnya ya. Saya buka di sini. Oke. Nomor berapa tadi? 1B ya. 1B. Titiknya tadi berapa koma berapa titik P? Min 1,4 ya. Bener nggak? Iya, Bu. Oke. Nah, ini akan ditranslasi kita pakai cara matriks boleh, mau pakai cara seperti ini juga boleh ya. Nanti tinggal kalian lebih suka yang mana. Matriks translasinya berapa koma berapa? Min 3 sama berapa? 2, Bu. 2. Nah, ya udah berarti di sini ketemu P aksennya. Nah, P aksennya gimana? Oh, kan ditambah ya tadi ya. Dino ya tadi ya. Berarti ya udah min 1 ditambah 3 tuh. Min 4. Koma. Nah, ini juga ditambah nih, 6. Ya udah nih, kita dapat P aksennya. Kemudian ini kita lanjutin lagi nih. Ini kita rotasi sekarang. R yang pusatnya di berapa tadi pusatnya ya? Saya lupa.
min 5,2. Min 5,2 sejauh Min min 90. 90. Oke. Min 90 derajat. Nah, kalau rotasi kan kita nggak bisa pakai cara linier, harus pakai matriks kan? Ya udah, bikin matriksnya di bawah sini. Saya pakai warna yang berbeda. Nah, ini khusus rotasinya. X aksen karena pusatnya di A, B, ya udah ini dikurangi min 5 ya. Min 5. Kemudian Y aksennya juga dikurangi B ya. B-nya berapa? 2. Oh, min 2. Kemudian sama dengan, nah matriks rotasinya. Apa tadi saya ketik aja biar cepet ya. Ini cos dulu kan. Cos min 90. Kemudian di sini adalah min sin min 90. Kemudian di bawahnya adalah sin ya. Sin min 90. Di sini adalah cos min 90. Nah, tutup kurung. Tutup. Kemudian dikali. Nah, di sini di X dikurangi A gitu kan. Tapi X-nya kita ambil dari sini nih. Nah, kita ambil dari sini yang kita masukkan. Karena yang dari P aksen ya. Jangan dari titik aslinya. Ini berarti X-nya kita ganti 4. Kemudian min 5 sama min A ya. Nah, kemudian Y-nya 6 dikurangi 2. Tutup kurung. Ya udah tinggal dilanjutin nih. Ini berarti yang sebelah sini X aksen plus 5 ya, karena min ya. Plus 5. Kemudian Y aksen min 2 tetap. Tutup kurung sama dengan, nah ini tinggal diangkakan nih. Cos min 90. Nah, min 90 itu ada di kuadran 4 ya. Jadi kayak gini nih. Min 90 itu ada di sini nih. Nah, ini min 90. Nah, berarti cos-nya positif ya. Cos 90 itu berapa? Sadu, cos 90 berapa? Ingat nggak? Ingat nggak? Cos 90 berapa? Ingat nggak? Lupa ya? 0 bukan sih, Bu? 0, betul. Jadi ini kita ganti di sini 0. Berarti kalau cos 90 itu udah 0, berarti sinnya min 1. Sinnya 1 ya. Nah, tetapi ini min 90. Berarti kan kuadran 4 ya. Berarti ini nilainya adalah min 1. Apakah ada pertanyaan ini? Kenapa sinnya jadi seperti ini angkanya? Bisa ya? Nah, berarti di sini min 1. Itu karena dia min 90 derajat ya? Min 90 ada di KW 4 nih. Nih ada di kuadran 4. Di kuadran 4 kan sinnya negatif, ya nggak? Jelas ya? Bisa ya? Nah, kemudian yang di sini adalah, ini 1 ya. 4 ditambah 5, 1. Ini 4. Ya udah, ini tinggal dikali baris kolom ya. Baris dikali kolom. Nah, berarti sama dengannya. Saya tulis langsung di sini ya. Baris kolom. 0 dikali 1, 0. Ini plus 1 ya. Plus 1 dikali 4, 4. Min 1 kali 1, min 1. Ditambah 0, ya udah 0. Nah, gini. Ya udah dari sini kita dapat persamaannya tuh. X aksen plus 5 sama dengan 4. Berarti X aksen berapa? Berapa tuh? Berapakah X aksennya? Adi? Adi? Berapa? Ya, Bu. X aksen berapa? Min 1. Ya, min 1. Kemudian Y aksen berapa, Di? Y aksennya min 1. Y aksennya 1.
Ya udah, berarti dari sini kita dapat titik P double aksen ya. P double aksen itu adalah min 1,1. Nah, tadi kan transformasinya 3 kali. Oh, belum kelar nih. Nah, ini kenapa dikasih aksen? Karena untuk supaya kita nggak keliru ya. Oh, kalau double aksen padahal kan tadi 3 transformasi. Berarti masih harus sekali lagi. Yang terakhir diapain, Cim? Refleksi ya, Cim ya? Terhadap garis apa, Cim? Bacain, Cim. Direfleksi. Yang terakhir. Direfleksi terhadap garis apa? Cim, kamu di laptopmu nggak ada modulnya, Pak? Kamu nggak buka modul? Pakai buku saya, Bu. Oh, pakai buku ya. Pakai ini ya, kelas 3 ya. X sama dengan? Iya, Bu. X sama dengan berapa, X Cim? sama dengan min 15, Bu. Oke. Min 15. Ya, berarti P triple aksennya, saya di bawah sini ya, biar kelihatan. P triple aksennya menjadi X-nya yang berubah ya. Bam, saya pindah ke Abam nih. Bam, X-nya jadi berapa, Bam? Pakai rumus yang tadi, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kamu sambil lihat di rangkuman juga bisa. Berapa, Bam? Bentar, Bu. Ini kok tinggal 28. Siapa yang keluar dari Zoom ya? Siapa yang keluar dari Zoom? Lona, Bu. Oh, si Nadia restart. Oh, Ilona. Oh, Nadia yang ngasih informasi. Oke. Udah ketemu, Bam? Yang refleksi Terhadap dari... X sama dengan H. Oh ya, X sama dengan H. Ya, jadinya berapa di sini? Hanya berapa, Bam? Hanya yang mana? Yang mana, Bam? Hanya. Yang mana? Yang mana? Di mana hanya? Empat bukan sih? Kan X sama dengan min 15, Bam. Ah. Berarti hanya yang mana? H itu yang... X sama dengan H, Bam. X sama dengan H. Oh, berarti H-nya sama-sama X. Nah, berarti H-nya berapa? Min 15. Nah, betul. Nah, berarti rumusnya apa, Bam? 2 kali 2 kali H. Nah, H-nya kan min 15 tuh. Masukin aja. Kemudian min? Min X. X-nya berapa, Bam? X-nya berapa? Min 1. Nah, betul. Nah, koma, Y-nya? Y-nya berubah nggak, Bam? Y-nya 1. 1, betul. Ya. Ya udah, jadi P aksennya berapa koma berapa? P double aksennya, P triple aksennya, hitungannya jadi berapa koma berapa tuh? Berapa koma 1 ya? Nah, yang depan tuh angkanya berapa tuh? Min 29. Ya,
Ya udah, ini udah dapat nih. Yang B udah kelar nih. Ini jawabannya. Bisa? Nomor 1B. Bu, saya masih nggak ngerti, Bu. Boleh, silakan tanya yang Yang mana. yang di bawahnya sin cos itu, Bu, yang Bawahnya sin jadi cos yang ini. yang Jadi ini. itu. Ya. Cos 90 berapa, Rahel? 0, Bu. 0, ya udah 0. Ini kan minnya karena min di kuadran 4 kan? Kuadran 4 tuh cos kan harganya positif cos. Jadi nggak ngaruh minnya. Langsung 0. Lagian min 0 kan nggak ngaruh ya, Rahel ya? Iya, Bu. Ya, kemudian sin 90 berapa, Rahel? Sin 90 Pasti 1. Pasti 1 karena cos 90 udah 0, pasti sinnya nggak usah mikir, langsung 1 gitu ya. Karena dia kalau angka 90 atau 180 itu adanya cuma 0 sama 1. Cuman nanti di kuadran berapa gitu kan. Nah, ini karena min 90 kuadran 4, berarti sin min 90 itu harganya min 1 jadinya, Rahel. Maka saya tulis karena di rumus tadi ada min, berarti min dalam kurung min 1. Paham, Rahel? Paham, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Bu. Yang jadi 4 min 1-nya gimana, Bu? Oh, ini loh. Min 4 plus 5 berapa? 1 dong. 1. Ya. 6 dikurangi 2 berapa? 4. 4, ya udah. Iya, maksudnya yang sama dengannya tuh dikalinya gimana sih, Bu? Kali baris, kali kolom. Kepala, dikali kepala, ditambah ekor, dikali ekor. Perkalian matriks, Rahel, waktu kelas 10. Kepala dikali kepala, ya kan? Kepala dikali kepala nih. 0 dong, karena 0 dikali 1. Ditambah 1 dikali 4, ya udah 4. Oh, iya. Terus yang baris kedua nih, yang bawah nih ya. Min 1 kali 1, ya min 1. Ditambah 0 kali 4, ya udah min 1 aja. Paham? Oh, iya. Paham, Bu. Ya, siapa Terima kasih, tadi Bu. mau tanya? Ya. Siapa tadi mau tanya? Bu, nggak jadi, Bu. Oh. Adakah yang mau bertanya lagi? Silakan sebelum kita lanjutkan ke soal yang lain. Rona bisa? Rona mah bisa ya? Lumayan, Bu. Pascal bisa? Saya mengerti dulu nih, Bu. Ngerti sih, udah ini udah bisa. Oke. Pokoknya nanti kalau baca soal dibaca transformasinya itu apa? Transformasi itu ada 4 ya. Ditranslasikah, dirotasikah, direfleksikah, atau dilatasi. Oh, Alden nih, sayang belum tanya nih, Alden, kamu bisa? Alden kameranya mati nih, Den. Alden, kamu di tempat apa? Kamu nggak tidur kan, Den? Oh, enggak. Bisa nggak, Den? Kameramu nyalakan dong, Alden. Ada pertanyaan nggak, Den? Alden. Waduh, ada cewek cantik di belakang Alden. Waduh. Dibuang dong. Nanti saya pikir Alden kok sekarang udah berubah gender nih. Ya. Bu, Bisa Ibu. nggak, Den? Ya, apa? Siapa yang mau tanya nih? Bu, saya mau nanya, tapi yang bukan soal ini, Bu. Oke, yang apa? Yang ada di modul tuh halaman 10, Bu. Terus contoh 3. Halaman 10, Ilona keluar nih. Halaman 10, halaman 10, sebentar. Iya, Bu. Contoh 3, halaman 10, halamannya nggak kelihatan. Halaman 10. 10, ini halaman berapa nih? Ketutup. 10 masih jauh. Ini dia. Ya, contoh 3. Ya. Contoh 3, Bu, ya. Yang mana? Yang soal A, Bu. Nah, saya mau nanya yang cara
itu cara penjumlahan matriksnya itu gimana, Bu? Penjumlahan matriks. Oke, ini baskom. Baskom. Setengah akar 3 kali 4 berarti setengah akar ya udah berarti 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Oh, ini nih gini. Ini saya tulis dulu di sini. Dia adalah 2 akar 3. Kemudian ini ditambah 4 ya. Tambah 4. Kemudian baris kedua setengah kali 4, 2. Kemudian ini dikali ini. Ini adalah min 4 akar 3 ya. Min 4 akar 3. Nah, kemudian ini ditambah sama matriks yang 1, 2. Nah, berarti matriks penjumlahannya adalah X sama X, Y sama Y. Nah, maka jadilah yang ini toet gitu. 4 ditambah sama 2 karena sama 1, nggak mungkin 1 ditambah 2 akar 3 karena dia punya akar 3 gitu ya. Jadi 2 akar 3 tetap 5-nya itu berasal dari 4 tambah 1, 5. Kemudian yang ini min 4 akar 3 pasti dia berdiri sendiri tuh. Nah, yang bulat sama yang bulat tuh. 2 sama 2, 4 deh. Jelas? Gara? Oh, jadi yang 2 akar 3 tambah 1 itu nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa. Bisanya cuma yang bulat sama yang bulat gitu ya. Oke deh, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oh, masih. Ibu, Bu Ellen. Ya, boleh. Silakan. Ibu. Ya. Ini kan sekarang kita ngerjain modul ya, Bu? Nah, Bu, saya tadi salah tangkap, Bu. Saya kira ngerjain psikologi. Oh. Saya makanya dari tadi bingung. Oh. Gimana tuh, Bu? Ya, Sekarang sih masih kebuka. Coba belum saya kerjain. Nggak apa-apa, kamu kerjain aja dari psikologi. Tapi yang jadi gini, yang di modul itu terutama di latihan 3 ya, fokus kalian yang kalian kerjakan. Jadi nanti buat ulangan itu fokusnya ada di latihan 6. Salah saya. Fokusnya ada di latihan 6. Nanti yang di psikologi itu sebenarnya saya bikin soalnya mirip-mirip dengan yang di latihan 6. Nah, nanti kalau misalnya latihan 6 itu memang nggak dikumpulkan, tetapi siapa tahu nanti saat ulangan ada yang keluar mirip dengan latihan 6 gitu ya. Maka latihan 6 dicoba dikerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan supaya nanti di psikologinya itu lancar, tinggal plek gitu maksud saya. Albert. Tapi kalau kamu udah terlanjur attempt, kamu lanjutin juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu, saya belum bisa lanjutin. Oh, oke. Di situ kan ada 3 kali attempt ya, Albert. Bu. Iya. Jadi aman. Nanti nilai yang saya ambil yang terbesar. Oke, Bu. Oke. Sekarang ke latihan 6 dulu boleh kalau kamu nggak mau lanjutin yang di psikologi. Oke, Bu. Berarti yang B jelas ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1C. Masih ada 5 menit tuh. 1C tuh dilatasi ya sekarang. Dilatasi. Nah, diingat rumusnya tadi dilatasi. Ya, silakan dicoba dikerjakan. Nanti A aksennya apa? Ini P berarti pusatnya ya di sini ya. Ini jadi A dan jadi B. Berarti ini X, ini Y. Nah, silakan. Jadi nanti yang kalian coba kerjakan. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Oke, ya. Internet saya lagi nge-lag. Oke. Masih ada 5 menit lagi. Jadi silakan kalian coba kerjakan yang nomor 1C dulu. Supaya 1C nggak usah buat PR. Jadi nanti fokus saya itu yang psikologi kalau misalnya sudah bisa boleh di-attempt. Tapi kalau misalnya kalian mau fokus ke latihan 6 dulu boleh ya. Karena kan kita ulangannya masih lama ya, masih jauh ya. Jadi kalian nanti buat PR-nya yang nomor 2.
Sama yang D kalau nanti misalnya D belum kelar. Nah, yang C dulu dikerjakan biar PR-nya cuma satu soal aja nomor 2. Tapi yang nomor 2 itu bayangan dari garis loh ya. Ingat ya, harus cari X dan Y. Yang C dulu. Saya bantu ya. Persamaannya tadi apa? X karena dilatasi pusatnya ada, berarti X aksen min pusat ya. Min A, Y aksen min B. Sama dengan K ya. Nah, di sini K. Nggak usah pakai matriks, pakai langsung K. Y min B. Kok Y? X dulu. Balik saya. Y min B. Ini A. Aduh, jelek banget. Ya udahlah. Udah, tinggal masukin angkanya ya. Bayangannya berapa koma berapa? Ayo. A aksen sama dengan. Ada yang udah dapat? Din udah dapat? Udah dapat belum? Ibu nanya saya, Bu. Iya, Lino bukan Dino. Oh, Bu. Nggak dengar, Bu. Belum, Bu. Baru Belum. nulis Baru soalnya. nulis persamaannya. Oke. Tinggal masukkan ke sini ya. A-nya 2, B-nya min 4, K-nya berapa? K-nya berapa, yuk? 3, Bu. 3, ya. X-nya berapa, yuk? 10, ya. Dari 10 dikurangi 2, ya. Kemudian, Y-nya berapa, yuk? 12. 12. Jadi 12 dikurangi min 4. Ya udah, nanti X aksen, Y aksen ketemu. Masukkan ke sini. Jadi itu. Berapa, Nat? Udah ketemu belum? Berapa X aksennya? X aksen min 2 ya tadi ya. Kemudian Y aksen. Bu, plus, saya coba jawab, Bu. Ya, berapa? Jawabannya tuh X aksen min 2, Y aksen plus 4 sama dengan 1/2. Kok 1/2? Hah? K-nya berapa? Kayaknya kan 3. K-nya 3. Di sini? Iya. X-nya 10. 10. Kurang 2 kan? Iya. Di sini 12. 12. Ditambah 4 kan? Iya. Ya udah, berarti X aksennya berapa? 26 bukan, Bu? Ya, X aksennya. betul. Y aksennya berapa? Ya, aksennya 44 bukan, Bu? Ya, sip. Mantap. Ya, nih jawabannya. Ini ambil dari persamaan ini ya. Jadi di sini kan 3 kali 8 ya. Nah, 3 kali 8 ditambah 2 tuh. Kemudian 3 kali ini jadi berapa nih? 16 ya? 3 kali 16 dikurangi 4. Jadi 44. Paham? Bisa? Oh, salah hitung, Bu. Paham. Ya udah. Ini udah 1 menit lagi. Berarti nanti yang kalian coba kerjakan itu yang nomor 2 semuanya. Kemudian sama nomor D ini ya. Yang nomor 1D yang belum.
Silakan dicoba kerjakan. Ini ingat dia peta dari garis ya, persamaan. Silakan tanyakan di pertemuan minggu depan. Tuh. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjutin gitu ya. Oke, ini saya stop share sekarang.